Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mempelajari kitab Bidayah Al-Hidayah karangan Imam Al-Ghazali, dan kita sudah sampai pada redaksi fa in sodafta qalbaka. Sampai situ silakan disiapkan kitabnya untuk dilogat, dan kita awali dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fa in sodafta qalbaka. Fa in sodafta, apabila kamu menemukan, sodafta ay wajadta, maka apabila kamu menemukan qalbaka, hatimu, ilaiha, terhadap bidayah al-hidayah, ma'ilan, cenderung atau suka, wa nafsaka, dan jiwamu atau nafsu yang ada dalam hati, ya, biha, terhadap bidayah al-hidayah itu, mutawiatan, nurut atau mengikuti, walaha qabilatan, dan menerima, fadunaka, maka ambil olehmu, at-tatallu'a ilan nihayati, tingkatan, ya, at-tatallu'a, tingkatan, ilan nihayati, sampai akhir, ya. Nihayah itu lawan kata dari bidayah. Bidayah permulaan, nihayah itu akhir, ya, atau ujungnya. Wattaghal gula, dan berlayarlah fi biharil ulumi, di lautan ilmu. Wa in sodafta, dan apabila kamu menemukan qalbaka, hatimu, inda muwajahatika iyaha, di redaksi lain inda muakhadhatika iyahu. Inda muwajahatika, ketika bertemu, ya, ketika kamu bertemu, iyaha, dengan bidayah al-hidayah, biha musawifan, menunda-nunda, wabil amali bimuqtadoha, dan dalam mengamalkan apa yang diminta oleh bidayah al-hidayah, mumatilan, menunda-nunda. Fa'lam, maka ketahuilah, anna nafsaka al-ma'ilata, bahwa hatimu yang cenderung ila tolabil ilmi, pada mencari ilmu, hiya, yaitu an-nafsul ammaratu bisu'i, yaitu nafsu amaroh, nafsu yang memerintahkan pada kejelekan. Wa qad intahadot, dan nafsumu cenderung muti'atan, taat, ya, atau menuruti, lisyaitoni, terhadap setan, al-la'ini, yang terlaknat. Liudaliyaka, agar menjerumuskanmu, bihabli gururihi, terhadap tipu daya setan. Fayastadrijaka, dan mendorongmu dengan perlahan, bimakidatihi, pada tipu dayanya, ila gomrotil halaki, sampai parahnya kerusakan, atau sampai benar-benar binasa, gitu, ya. Wa qasduhu, dan tujuan setan, an yurawija, menggiring, alaika, kepadamu, asyarra, pada kejelekan, fi ma'ridil khairi, dalam tempat kebaikan, hatta yulhiqoka, sehingga menjadikanmu, bil akhsarina, termasuk orang-orang yang rugi, a'malan, amalnya,
alladzina yaitu orang-orang dolla yang tersesat sa'yuhum jalannya atau usahanya fil hayatid dunya dalam kehidupan dunia wahum dan mereka yahsabuna mengira annahum bahwa mereka itu yuhsinuna sun'a telah berbuat baik. Nah, di penjelasan sebelumnya bahwa musannif ingin menunjukkan kepada kita permulaan hidayah atau bidayah al-hidayah. Agar apa? Agar menguji hati kita, apakah hati kita itu cenderung atau suka ya, atau mengikuti terhadap permulaan hidayah itu, atau justru sebaliknya kita malah menunda-nunda ya, bahkan tidak mengamalkan apa yang diminta oleh bidayah al-hidayah itu. Nah, kalau misalkan hati kita menerima ya terhadap bidayah al-hidayah itu, maka kita akan sampai pada ujung dari hidayah itu ya, ilan nihayah tadi, dan kita akan berlayar di lautan ilmu, dalam arti kita akan mendapatkan banyak sekali ilmu apabila kita cenderung hati kita itu mengamalkan bidayah al-hidayah. Dan apabila hati kita menolak ya atau menunda-nunda terhadap bidayah al-hidayah, maka sebetulnya yang mendorong kita untuk menunda-nunda itu adalah nafsul amarah, nafsu amarah bisu, nafsu yang memerintahkan pada kejelekan begitu. Nah, yang mana itu adalah usaha setan untuk menjerumuskan kita pada tipu dayanya. Sehingga ketika kita terjerumus terhadap tipu dayanya, kita akan termasuk orang-orang yang rugi dalam beramal. Kenapa? Karena kita mengira sudah berbuat baik, padahal ternyata kita salah atau berada dalam kesesatan. Begitu. Wa inda dzalika, dan ketika itu yatslu alaika syaitanu, yatslu membacakan alaika kepadamu asyaitonu setan, fadlal ilmi keutamaan ilmu, manfaat ilmu ya. Wa darajatal ulama'i dan derajat ulama, wa ma waroda dan apa yang datang fihi dalam ilmu minal akhbari berupa perkataan Nabi atau hadis-hadis Nabi, wal asari dan perkataan sahabat. Wayulhika dan membuatmu lupa atau melalaikanmu an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa izdada yang bertambah ilman ilmunya, walam yazdad tapi tidak bertambah hudan petunjuknya, lam yazdad maka tidak akan bertambah minallahi dari Allah illa bu'dan kecuali semakin jauh, dari Allah. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi azaban, asyaddun nasi orang yang paling keras azaban siksanya, yaumal qiyamati pada hari kiamat, alimun yaitu orang yang berilmu, lam yanfa'hullahu bi'ilmihi yang tidak Allah berikan manfaat dalam ilmunya, dalam arti orang alim tapi ilmunya tidak bermanfaat. Jadi setan itu berusaha menggiring kita terhadap tipu dayanya. Jadi kita itu misalkan sedang belajar itu kan sesuatu yang baik, tetapi niat kita dalam mencari ilmu itu dibelokkan oleh setan itu
agar berniat yang salah dalam mencari ilmu, sehingga kita mengira bahwa kita sudah berbuat baik dengan mencari ilmu, padahal sebetulnya kita sedang tersesat karena salah niat, gitu ya. Nah, maka setan membuat kita lupa dari sabda-sabda Nabi yang tadi, diantaranya yaitu man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya, kita dengan belajar, dengan mencari ilmu, bertambah ilmu, kemudian walam yazdad hudan, tapi ilmu kita tidak bermanfaat, ya, tidak bertambah petunjuk bagi kita, lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka Allah tidak akan menambah apapun dari kita kecuali kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyadun nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hullahu bi ilmihi, bahwa orang yang paling keras, ya, siksaannya itu ada pada hari kiamat adalah orang berilmu yang tidak bermanfaat ilmunya itu. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalau di redaksi lain ada tambahannya, ya. Sebelum ke wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam marartu lailata usri, yang itu ada tambahan, yaitu wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berdoa, ya, sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yusma'u. Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min ilmin la yanfa'u, dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa qalbin la yakhsha'u, dan hati yang tidak khusyuk, wa amalin la yurfa'u, dan amal yang tidak diterima, wa du'ain la yusma'u, dan doa yang tidak didengar atau tidak dikabulkan. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan setan pun melupakan kita dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, marartu lailata usriya bi, marartu, aku lewat, lailata usriya bi, pada malam Isra, ya, pada saat peristiwa Isra Mi'raj Nabi, ya, Nabi lewat bi aqwamin, pada beberapa kaum, tuqarridu shifahuhum, yang bibirnya itu digunting, bimaqaridho, dengan gunting, minarin, dari neraka. Fakultu, lalu aku berkata, kata Nabi, man antum, siapa kalian? Qalu, mereka menjawab, kunna na'muru bil khairi, kami ini suka memerintahkan kebaikan, wala na'tihi, tapi kami tidak melaksanakannya, wananha, dan kami melarang atau mencegah, anisyarri, dari kejelekan, wa na'tihi, tapi kami melaksanakannya. Nah, ini peristiwa saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra Mi'raj, ya, dan Nabi lewat pada suatu kaum yang mereka itu menggunting bibir-bibir mereka itu dengan gunting dari neraka, ya. Kemudian Nabi bertanya, siapa kalian? Mereka menjawab, kami adalah orang yang suka memerintahkan pada kebaikan, mengajak pada kebaikan, tapi kami tidak melaksanakannya. Kemudian kami mencegah dari kejelekan, tapi kami melaksanakannya. Kita lanjutkan. Fa iyyaka, maka berhati-hatilah, ya miskin, wahai orang yang lemah, ya, maksudnya kita, antud'ina, engkau tunduk, litazwirihi, terhadap perhiasan setan, watatadala, dan engkau terjerumus, bihabli gururihi, terhadap tipu daya setan. Nah, maka kita harus berhati-hati agar kita tidak tunduk, ya,
Jangan sampai kita tunduk terhadap tipu daya setan. Kita lanjutkan. Fawailun, maka celaka ya, atau akan mendapatkan siksa lil jahili bagi orang yang bodoh, haitsu lam yata'allam, sekiranya mereka tidak belajar maratan wahidatan, satu kali ya. Wawailun, dan celaka lil alimi bagi orang yang berilmu, haitsu lam ya'mal, karena mereka tidak mengamalkan bima alima, terhadap apa yang mereka ketahui, alfa marrotin, 1000 kali. Maksudnya adalah kalau orang bodoh itu celakanya itu hanya satu kali. Kenapa? Karena dia tidak belajar. Tapi bagi orang yang berilmu itu sama dengan 1000 kali lipatnya kecelakaannya itu ya, atau kebinasaannya itu. Kenapa? Karena orang berilmu itu kan dia memiliki ilmu, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya tersebut. Nah, maka dari redaksi kitab yang sudah kita baca ini, kita harus berusaha untuk senantiasa belajar ya, sehingga ilmu kita bertambah, dan kita harus berusaha untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan tersebut, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Dan juga kita harus meluruskan niat kita ketika kita mencari ilmu, agar kita tidak tersesat dan tidak terjerumus terhadap tipu daya setan. Nah, barangkali untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada hal-hal yang keliru. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.